A. Gerbang logika. Gerbang logika adalah landasan sirkuit atau rangkaian dasar digital yang berfungsi untuk mengolah nilai input-output data biner. Jenis-jenis dari gerbang logika bergantung pada tabel kebenaran atau truth table. Gerbang logika dasar meliputi OR, AND, dan NOT atau inverter. 1. Gerbang logika OR. Gerbang logika OR menerima 2 atau lebih input dan menghasilkan output bernilai tinggi atau 1 jika salah satu input bernilai 1. 2. Gerbang logika AND. Gerbang logika AND menerima 2 atau lebih nilai input yang menghasilkan output bernilai true atau 1 jika kedua nilai input bernilai true atau 1 juga. 2. Ketiga adalah gerbang logika NOT atau inverter. Gerbang logika NOT atau inverter ini menerima satu nilai input dan menghasilkan output bernilai berkebalikan atau berlawanan dari nilai inputnya. Organisasi dan arsitektur komputer. 1. Konsep organisasi komputer terdiri dari unit-unit operasional dan interkoneksi dalam sistem komputasi. Komputer memiliki 3 komponen utama yaitu hardware, software, dan brainware. Fungsi-fungsinya yaitu pengolahan data atau data processing, penyimpanan data atau data storage, pemindahan data atau data movement, dan operasi kontrol. Hardware terdiri dari CPU atau pusat pengolahan data, memori atau penyimpanan data, dan perangkat input-output atau masukan dan keluaran. 2. Arsitektur komputer adalah ilmu yang membahas mengenai atribut sistem untuk kinerja operasional. Terdiri dari 3 level arsitektur, yaitu level utama adalah level ISA atau Instruction Set Arsitektur, 2 level arsitektur mikro, dan 3 level digital logis. Perangkat keras komputer atau hardware adalah peranti yang dapat kita lihat secara fisik dan menghubungkan interaksi antara komputer dengan manusia. Perangkat ini dibagi menjadi 2, yaitu internal dan eksternal. Contoh dari hardware internal adalah mainboard, yaitu rangkaian elektronik yang menyediakan jalur data. Lalu ada CPU atau prosesor, yaitu komponen inti pengolahan data, memori untuk menyimpan instruksi data yang terdiri dari ROM, read memory only untuk menyimpan BIOS, dan RAM, random access memory, untuk mendukung penulisan dan pembacaan data saat komputer sedang bekerja. Lalu yang terakhir, power supply untuk menyuplai dan mengubah tekanan listrik dari AC ke DC. Lalu 2 eksternal yaitu dibagi berdasarkan interkoneksi. 1 mesin readable untuk menghubungkan perangkat lain ke komputer. 2 human readable untuk menghubungkan interaksi komputer dengan manusia. Yang ketiga, komunikasi untuk mendukung komunikasi jarak jauh. Lalu dibagi berdasarkan fungsinya, ada input device, output device, input-output device. Yang pertama, for input-output, yaitu port fisik dan logis sebagai konektor perangkat eksternal. 2 input device, yaitu menerima masukan dan instruksi luar.
Yang ketiga, output device, yaitu menampilkan data. Yang ketiga, storage device, yaitu menyimpan data. Yang kelima, ada perangkat input-output untuk menerima masukan dan menyampaikannya kepada CPU, begitupun sebaliknya. D. Perangkat lunak komputer atau software. 1. Sistem operasi atau OS bertujuan untuk menginterupsi dan mengontrol hardware berdasarkan input, dibagi menjadi dua, yaitu kernel dan juga aplikasi. Kernel bertugas memanajemen hardware, sedangkan aplikasi bertugas untuk interface yang menghubungkan interaksi antara manusia dan mesin. 2. Master Bus Record atau MBR merupakan lokasi media penyimpanan yang dibagi menjadi 3, yaitu pushboard code area, position information, dan juga bus record signature. MBR sangat berperan penting dalam berjalannya sistem operasi. Lalu yang ketiga ada instalasi Windows 10. Windows 10 dirilis pada tahun 2014 dan Windows 11 dirilis pada tahun 2021. Windows 10 memiliki kemampuan tinggi dalam mendukung kinerja hardware, prosesor, dan juga aplikasi baru. Yang keempat ada partisi hard disk, digunakan untuk mengordinasikan dan mengalokasikan data yang harus diakses oleh memori komputer. Yang kelima ada infrastruktur 5. Mengonfigurasi driver hardware. Komputer perlu mengenali hardware yang terpasang menggunakan driver, karena driver berfungsi menjajarkan data komunikasi perangkat atau hardware dengan CPU. 6. Software aplikasi. Software merupakan subroutine yang ditulis menggunakan aturan pemrograman tertentu. Software dikategorikan menjadi 2, yaitu sistem software dan juga software application. Sistem tertanam atau embedded system, yaitu sistem kombinasi antara software dan hardware yang diatur sesuai kebutuhan. Contohnya adalah sistem yang mengintegrasikan kelistrikan kulkas dan sistem komputer yang dikendalikan oleh microcontroller.